Saya foto dulu ya, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak yang hebat yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk pembelajaran sinkronus pada PPKG PJOK siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang yang mau mimpin doa, siapa nih di antara kakak-kakak? Saya Kak. Saya. Oke, siap. Baik, mohon izin Bapak Fasilitator. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas kita ini menjadi aman, nyaman dan lancar sepertinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Baik kakak-kakak, terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung pada pembelajaran 1.2 yang mana kita sudah menuntaskan pembelajaran 1.1 bagian pendahuluan yaitu refleksi, yang dimana kita ketahui bahwa refleksi setiap kegiatan pembelajaran PJOK itu merupakan hal yang penting bagi guru PJOK. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat pembelajaran PJOK itu lebih menarik lagi, lebih bermakna lagi, dan juga agar seluruh peserta pembelajaran PJOK di sekolah terlibat aktif pada proses pembelajaran. Dan juga yang kita harapkan adalah setelah pembelajaran PJOK, siswa dan siswi mampu untuk menerapkan gaya hidup sehat sepanjang hayatnya, mampu menjaga kebugaran jasmaninya, menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Baik kakak-kakak, pada materi pada siang hari ini, yaitu modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Maaf Kak, sudah tampak belum? Belum. Belum Kak, belum. Oh belum ya? Bentar. Belum Kak. Oke. Salam dan bahagia. Kelihatan Kak. Oke, baik. Saya menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, baik Kak Kurniawan, dimohon di mute. Oke, selanjutnya yaitu kemana? Baik, kemana pembelajaran kita pada sesi siang hari ini akan berlanjut, akan berjalan. Dan akan menuju
Baik. Pada sesi pembelajaran siang hari ini, tujuan kita ada tujuan capaian umum modul, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian, capaian pembelajaran khusus pada modul ini, yaitu yang pertama, guru dapat mengidentifikasikan dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian, yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Oke, baik kakak-kakak, saya lanjut. Halo Bapak dan Ibu, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking. Peserta didik. Baik. Di 10 menit selanjutnya berbasis aset atau kekuatan. 60 menit digunakan untuk diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5, yaitu situasi 3 pemanfaatan aset dalam pembelajaran. Asset-based thinking. Yang kelima, di situasi kelima yaitu pemanfaatan aset secara maksimal. Selanjutnya, di 10 menit berikutnya, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Lalu, di menit kelima terakhir yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke. Baik kakak-kakak. Selanjutnya yaitu apa saja agenda dan kegiatan yang akan kita lakukan dalam 2 jam ke depan. Nah, kita akan membahas tentang asset-based thinking dan deficit-based thinking. Nah, sebelumnya, kira-kira kakak-kakak sudah membuka modul 1.2-nya? Apakah kakak-kakak sudah membuka modul 1.2-nya yang tentang asset-based thinking? Sebentar Pak, lagi mau coba dibuka Pak, sebentar Pak. Ya, silakan sambil dibuka-buka Kak. Carinya di mana, Kak? Carinya di 1.2, nanti ada kuesioner yang mesti diisi, itu diisi dulu, baru akan terbuka page selanjutnya. Oh, yang soal 1 sampai 6 ya, Kak? Iya, itu sudah diisi belum di rumah? Udah saya isi, Kak, barusan. Oke, siap. Udah kebuka kan modulnya? Benar. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Itu kata Mahatma Gandhi. Oke, selanjutnya apa? Nah, kakak-kakak, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP. Nah, kalau kakak-kakak sudah ada yang pernah ikut pendidikan guru penggerak, atau yang masih dalam proses CGP, nah, kira-kira apa sih pandangan kakak
terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan kakak-kakak isi di kolom komentarnya. Ya, isi di kolom komentar. Ceritakan secara singkat pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Kak, ini 1.2a atau 1.2 aja enggak, Kak? Satu titik, bentar Kak. Oke, baik. 1.2a ya? Ya, 1.2a. Saya 1.2b. A-nya nggak ada kan, cuman A-nya yang preview itu. Tapi yang 1B-nya itu ada 6 soal sih, Kak. Ya, itu garis besarnya. Kalau 1.2a itu garis besarnya. Capaian kita pada pembelajaran ini, nah soalnya itu di 1.2b. Ya, betul. Nah, setelah menjawab ini, klik selanjutnya, kakak-kakak akan masuk kepada modul 1.2.b1. Elaborasi. Adalah Kak Syakirin dan Kak Ilham Fajar Satrio. Sambil menunggu yang lain, saya pengen tahu nih pandangan Kak Syakir dari kekuatan berpikir positif yang baik. Silakan Kak Syakir, pandangan kakak gimana Kak jika dihubungkan dengan kegiatan sehari-harinya di sekolah? Ya, ini menurut pengalaman saya ya Kak, mohon izin. Jadi kalau menurut pandangan saya, kekuatan berpikir positif artinya jika dalam materi suatu pembelajaran kita tidak memiliki atau belum memiliki media pembelajaran, contoh dalam penilaian bola kasti seperti akurasi, ya. Jadi saya membuat dari kardus itu, jadi membuat barang modifikasi yang tadinya belum ada menjadi ada, gitu. Kalau pandangan saya seperti itu Kak. Jadi barang itu untuk penunjang siswa-siswi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ada namanya tantangan dan hasil. Seperti itu Kak tujuan dari saya. Maksudnya pandangan dari saya. Nggak kedengeran Kak? Apa Kak? Oke, kedengeran Kak Syakirin. Kedengeran. Apa? Nah, udah kedengeran. Kedengeran. Berarti Ya, baik. menurut Kak Syakirin itu pandangan yang positif, gimana kita mengolah apa yang ada di lingkungan kita ya Kak, agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, betul. Seperti kardus bekas Kak itu Kak. Oke, siap. Kemudian di sini ada Kak Ilham Fajar. Silakan Kak Ilham Fajar.
Kak Topan, silakan dijabarkan pandangan Kak Topan mengenai asset based thinking. Ya, terima kasih Kak Gilang. Menurut pandangan saya itu berfokus pada apa yang kita miliki, artinya kita seorang guru PJOK itu memiliki kemampuan yang sudah dibekali pedagogik ya sebagai guru ya. Artinya supaya nanti saat dalam pembelajaran itu pesan yang akan kita sampaikan tercapai atau dipahami oleh peserta didik kita. Itu sih pandangan saya dari pendekatan asset based thinking. Baik, berarti fokus pada apa yang kita miliki. Ya, betul. Nah, oke, selanjutnya monggo kakak-kakak yang belum nulis, silakan nulis. Selanjutnya Kak Riza. Iya Kak Gilang, suara saya muncul nggak Kak? Muncul Kak, muncul. Ya mohon maaf Pak, Kak Gilang baru bisa gabung. Ya, nggak apa-apa Kak. Untuk menurut saya ya, pandangan saya nih terkait pendekatan aset based thinking atau bisa disingkat ABT gitu kan. Apa ya, perubahan berpikir dari negatif ke positif gitu kan. Jadi untuk dari konteks sebagai kita guru lah, apa ya, kita itu harus mendorong siswa-siswa kita untuk menggali potensi yang ada daripada dirinya. Kita sebagai fasilitator lah untuk menjembatani mereka seperti itu, perubahan dari pola berpikir. Ya contohlah kalau kelas 7 kan dari SD SMP pola pikir mereka harus dirubah. Seperti itu Pak. Mungkin pendapat saya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kakak-kakak di sini pendapatnya sangat-sangat saya apresiasi, bagus sekali ya. Nampaknya memang pemikiran asset based thinking ini memang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena biar bagaimanapun kalau menjadi seorang guru ya harus berpikir, apalagi guru PJOK, harus berpikir 2 kali. Biasanya itu nanti di sekolah akan dihadapi dengan kondisi lapangan, kondisi peralatan, kondisi siswa, dan segala macamnya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Kak. Oke, asset based thinking. Apa itu asset based thinking? Nah, dari modul-modul yang telah dibaca, nah, asset based thinking adalah suatu cara pandang yang berdasar pada potensi yang kita miliki. Kita di sekolah punya potensi apa? Bisa dari peralatannya, bisa dari kepala sekolah, bisa dari siswa, bisa dari lapangan, dan segala macamnya. Kemudian apa itu keistimewaan asset based thinking? Nah, keistimewaan asset based thinking diantaranya yaitu kita melakukan pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Nah, saya punya pengalaman Kak di sekolah saya. Kita di sini buka-bukaan aja nggak apa-apa, karena di sini adalah momen kita untuk berbagi dengan teman kita, dengan sesama guru PJOK. Nah, di tempat saya mengajar, kebetulan saya mengajar SD, di sini kekurangan bola basket. Nah, tapi di sekolah saya ada beberapa buah bola voli. Kemudian ketika memasuki olahraga materi bola basket, karena keterbatasan bola basket yang hanya ada 1, nah saya gunakanlah bola voli. Kenapa menggunakan bola voli? Karena saya di situ menganalisisnya. Yang pertama dari sifatnya bola voli, yaitu bola voli dapat memantul. Yang kedua, untuk anak SD, bola voli itu tidak terlalu berat, walaupun ada bola basket yang khusus anak-anak. Yang ketiga, yaitu karena memang
untuk pengadaan barang itu biasanya tidaklah cepat. Jadi saya gunakan bola voli tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memaksimalkan aset yang kita miliki di sekolah. Oke, nah kakak-kakak, boleh ya sedikit kita ulas asset based thinking sebelum kita lanjutkan? Boleh Kak, boleh. Oke, sudah kelihatan kakak-kakak? Kelihatan Kakak. Kelihatan Oke. Kak. Lihat. Nah, yuk kita sambil diskusi kakak-kakak ya. Jangan di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan teman kita yang memiliki cerita. Mudah-mudahan dari cerita kakak-kakak, saya juga dapat menerapkan perilaku positifnya. Nah, di sekolah kita memiliki 7 aset, 7 modal utama. Yang pertama, kita tentu memiliki manusia. Aset manusia. Aset manusia itu apa saja? Aset manusia ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada wakil, ada penjaga sekolah. Nah, itu adalah aset manusia. Ada wakil ada biasanya komite ya, ada komite juga. Kemudian aset sosial. Aset sosial kita memiliki hubungan, misalnya dengan pihak sekolah itu biasanya memiliki hubungan dengan pihak keamanan tertentu, kepolisian, atau memiliki hubungan dengan RT RW, atau sosial antara peserta didik. Nah, biasanya sikap sosial itu terjalinnya hubungan antara peserta didik dengan peserta didik dengan guru, atau guru dengan guru, guru dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian, di sini ada aset politik. Aset politik itu apa? Aset politik itu yaitu keputusan yang dapat diambil oleh kepala sekolah, oleh pimpinan, atau oleh wakil, atau juga oleh guru PJOK sendiri, karena memang mengampu mata pendidikan PJOK. Misalnya di aset politik ini, guru PJOK karena memang ketersediaan alat sekolah sedikit, terbatas, nah guru PJOK harus mengambil keputusan. Misalnya siswa diminta membawa ban bekas, atau siswa diminta membawa karet. Nah, kemudian ada aset agama dan budaya, lalu ada aset fisik, bagaimana fisik kita yang menunjang untuk pembelajaran. Kemudian ada lingkungan atau alam. Nah, lingkungan biasanya apa? Biasanya itu lingkungan kondisi lapangan, bagaimana kondisi lapangannya yang luas atau sempit. Nah, bagaimana kondisi lapangannya yang rusak atau tidak rusak, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada aset finansial. Aset finansial biasanya berhubungan dengan keuangan. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ada yang mau menambahkan dari yang saya kemukakan? Baik, kakak-kakak, ada yang mau menambahkan? Baik, kita lanjut ya, Kak. Oke, selanjutnya
Baik, kakak-kakak, apa sudah muncul? Sudah. Sudah ya? Sudah Baik, Kak, sudah. capaian pelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Baik, ternyata dari pemikiran asset based thinking yaitu diharapkan peserta didik itu dapat memiliki partisipasi yang dapat lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran olahraga. Karena kitanya pun dapat kreatif mengembangkan aset yang kita miliki di sekolah. Baik. Oke, kakak. Di sini ada studi kasus. Nah, nanti saya akan bagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Ada studi kasus 3, studi kasus 4, dan studi kasus 5. Karena studi kasus 1 dan 2-nya sudah dibahas di LMS. Nah, kakak-kakak nanti silakan didiskusikan bersama rekan-rekannya, kemudian nanti dipaparkan. Selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk studi kasusnya nanti saya akan kopikan saya share ya Kak di grup WA-nya biar lebih mudah. Saya akan bagikan melalui breakout room. Oke, silakan kakak-kakak ke breakout room-nya. Mana kan?
Baik, kakak-kakak. Sudah masuk ke boardnya masing-masing? Baik, ini yang di main room. Silakan kakak-kakak amati studi kasus 3 yang di main room. Lalu dibuat diskusi, kemudian dibuat presentasinya nanti ya. Waktunya sekitar 20 menit, Kak. Ini cuma 5 orang. Iya, nggak apa-apa, Kak. Kan katanya tadi dibagi-bagi, Kak. Berapa orang? Iya, sudah dibagi 3 kelompok. Yang lain ada yang 4 orang. Di mana kalian? Di breakout. Lihatnya di mana, Kak? Kenapa, Kak? Lihatnya di mana nih? Lihat apanya? Lihat orang-orangnya, kelompoknya. Oh, ini yang ada di sini. Yang tersisa, sisanya udah masuk ke ruangannya masing-masing. Ya, kayaknya kelompok kita ini kayaknya nih ya. Iya, Kak betul, Gilang ya? Kak. Iya, betul. Ini kelompoknya. Berarti yang sisa yang ini Pak kayaknya. Bukan yang sisa. Jadi ini penghuni main room, penghuni ruang utama. Silakan, Kak, dibuat presentasinya. Dianalisis contoh kasusnya itu, ada studi kasusnya. Monggo. Kaki. Studi kasus. Apa ya? Ini kita di pembagian masalahnya yang mau dilampirkan yang mana ya? Mau yang dipecahkan itu ini ya, bahan materinya. Ini kasusnya gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci, dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci. Jiwa raga BPKG tentu cuma acara yang studi kasus ini. Kanopi, halo. Jiwa raga ya Pak, kita jiwa raga ya. Ya Pak, kayaknya kita yang 3 bukan sih? Studi kasus 3. Kita nih yang mana sih? Kok ganti lagi. Kita yang 3 nih. Oh, yang 3. Iya, kita yang 3. Oh iya Pak, sama-sama. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi. Kasus pada menentukan pembelajaran aktivitas dapat pelajaran menentukan dukungan kuasa. Jadi dia punya lapangan nih, punya kebun kopi, tapi orangnya tidak baik lah gitu. Tidak mengasih izin ya Pak. Ya, tidak mengasih izin. Pelit lah orangnya. Ya, siapa yang bagian nulis? Biasanya kalau bagian nulis, Bu Nopi. iya Bu Nopi tuh. Perempuan. Tulisannya cakep tuh Pak, Bu Nopi Pak. Ya. Bu Nopi tulis ya. Ayo kita orang yang ingat. Iya, kalau bagian nulis Bu Nopi aja Pak. Kita bagian jelasin juga dah. Nanti pemecahan masalahnya dia punya kebun kopi. Di Jakarta tuh. Iya.
Udah Bu Nopi, bisa tulis nggak? Ya nih Pak, saya lagi bukakan Pak. Ya, baru. Cara kan Ini pacaran sama Cynthia nggak sih? Lagi deket sama satu, pendekatan personal dan dialog terbuka. Nge-share-nya ini ya. Ini nggak sih? Ya kan? Bener kan? Itu bisa dibuka bareng-bareng ya Pak, buat kita edit. Udah kelihatan belum sih Pak? Udah. Udah ya? Udah. Udah kelihatan ya? Yang pertama apa nih? Pertama, bisa nggak dengan cara pendekatan personal dan dialog terbuka. Ini latar belakang nggak di studi kasus 3 gitu ya? Apa yang baru tengah-tengah? Hah? Udah gue keluar. Tadi yang ditulis tuh apa aja sih Pak? Beda namanya nih.
Bagaimana ngeluarinnya nih? Menek KTP. Yang kiri. Gak bisa. Gimana tadi Pak jadinya? Pak Ahmadi tadi cakep itu pendapatnya. Apa? Pendekatan personal gimana Pak Ahmadi? Kita mau Kabuki 2 kali. Gua mau Kabuki 2 kali. Pakai baju merah dulu itu tapi. Sampai dompetnya. Ini kalau orang cari muka jangan kayak gitu banget. Kabuki lagi ya. Dia tuh orang bor-bor gitu. Jadi baik lah panggil aku. Boleh waktu itu kamar mandi Kepada pemilik perkebunan Pendekatan personal dan dialog terbuka. dan dialog terbuka ya. 1. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga. Yang ketiga, tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan. Kolaborasi apa Pak? Yang keempat, manfaat ekonomi bagi pemilik. Yang kelima, membangun kesadaran tentang nilai. Personal dan dialog terbuka. Yang kedua apa Pak? Kolaborasi.
masuk, Bu. Oke, bagaimana kakak-kakak? Apakah ada kendala? Aman ya, Kak? Aman, Kak. Lagi mikir isinya ini, Kak. Oke, siap. 2 Lagi menit mikir lagi ya. jawabannya. Oke. Gimana tadi? Kak Naif ya? Oh, yang lainnya kalau ada saran? Ya, Bu Nopti yang nomor berapa? Yang nomor 2? Yang
nomor 2 itu kolaborasi dengan lembaga setempat. Kolaborasi masyarakat setempat. Yang ketiga, itu pemahaman saya ya. Yang ketiga itu tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan. Udah Kak, ini gini aja. Kok nggak responin juga nih ya? Iya lu gini, duitnya gini nih. Baru balikin, jangan lu gini. Halo? Kok tiba-tiba mati nih ya saya? Kameranya nggak bisa, ini nggak bisa connect nih. Net tidak dapat menggunakan kamera Anda. Apa nih? Kendala apa nih? Udah sudah ya? Ayo tayangin.
Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah berdiskusi dengan sangat baik, dengan sangat aktif ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan hasil diskusi kita, akan kita paparkan dari contoh studi kasus 3. Nah, silakan kelompok yang di main room untuk mempresentasikannya. Nanti ada moderatornya, ada presenternya, dan nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kelompok 1 yang di main room. Bu Nopi, ayo silakan. Bu Nopi. Oke. Tunggu ya, Kak, sebentar. Oke. Boleh teman-teman yang di main room untuk menjelaskan. Saya coba ya Bu Nopi ya. Bu Nopi. Halo? Ya, Pak. Saya. Oke. Yang pertama yaitu pendekatan personal dan dialog terbuka. Yaitu memulai komunikasi masyarakat atau tokoh setempat bisa mencoba memulai komunikasi dengan pemilik sarana olahraga secara santai dan bersahabat. Tanyakan kebutuhan dan harapan pemilik serta sampaikan harapan masyarakat tentang bagaimana fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama. Itu aja. Gimana? Yang ke satu. Perkenalan dulu kelompoknya Pak Naib. Maaf. Nama saya yaitu Ahmadi. Aduh, error lagi. Lalu no responding ini. Error mulu dan ini lah. Mungkin kakak-kakak dari kelompoknya ada yang dapat membantu Kak Naib. Maaf ya, ini Anda yang terus kan? Kenapa ngeblank terus ya? Nah, ini mulai kan. Laptopnya ganti laptopnya. Jadi, perkenalkan nama saya Ahmadi. Kita dapat sertifikasi baru ganti lagi. Demi sertifikasi. Itu nama saya Ahmadi dari kelompok 1. Dengan 4 orang, berapa teman kita ya? 5 orang teman. Jadi saya coba untuk menjelaskan tentang pendekatan personal dan dialog terbuka kepada pemilik perkebunan. Kalau saya gini aja sih inanya. Saya itu mulai komunikasi masyarakat atau tokoh setempat bisa mencoba memulai komunikasi dengan pemilik sarana secara santai dan bersahabat. Tanyakan kebutuhan dan harapan pemilik serta sampaikan harapan masyarakat tentang bagaimana fasilitas
tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama. Itu aja. Yang nomor 2 silakan. Siapa ya? Itu Pak Ahmad Naufal. Silakan. Yang nomor 2. Izin Kak Gilang, ini saya kan di apa memang harus dibaca apa? Kan tadi kan saya di beda room, main room berbeda. Bukan di kelompok ini. Bagaimana Kak? Mohon izin. Oh maaf salah Nah, Pak Ahmad. harus yang satu kelompok ya. Oh ya, siap Kak. Pak Naib kebiasaan nih Pak Naib nih. Nembak-nembak mulu. Ya, saya Pak. Saya Kak Naib. Ya, silakan. Bantu nomor 2. Ya. Nomor 2, kolaborasi dengan lembaga setempat. Ya, karena di kasus tersebut kita tidak boleh menempati atau memakai fasilitas yang ada karena perkebunan kopi gitu kan. Tadi satu pendekatannya dengan pendekatan personal. Ya, kita datangkan, kita cari siapa yang punya gitu kan, kita pendekatan dengan baik-baik, terus kolaborasi dengan lembaga setempat. Ya, kalau kita tidak bisa personal, ya kita minta dari pihak kepala sekolah gitu kan, terus kita minta dari lingkungan sekitar gitu kan, yang dimana lingkungan sekitar itu mungkin bisa membantu kita untuk mencari solusi bagaimana tempat ya kebun kopi itu bisa kita pakai untuk fasilitas anak-anak kita berolahraga gitu ya. Itu yang kolaborasi dengan sekitar kita ya, mungkin penduduk setempat, apa kalau memang kebun itu ada siapa yang jaganya, siapa yang ya ngurusinnya gitu kan, ya mungkin kelurahan setempat gitu kan, itu yang harus kita coba lakukan gitu kan ya. Terus tanggung jawab bersama dalam pemeliharaannya ya, mungkin kalau kita sudah dapat tempat tersebut ya kita dengan peserta didik gitu kan bisa menjaga lingkungan tersebut agar ya tidak merusaknya. Kadang-kadang kalau dipakai memang ya takut mengganggu, ya takut merusak gitu kan, dan itu juga merugikan pihak pemilik gitu kan. Ya kalau memang itu sudah dapat izin dari yang punya tempat gitu loh. Nah, nomor 4, manfaat ekonomi bagi pemilik perkebunan kopi memang manfaatnya sangat banyak gitu kan. Ya, karena memang kopi itu sangat berguna banget gitu kan. Ya, apalagi kita lagi ngantuk nih, harus perlu kopi kayaknya ya. Ya. Ya, ini yang jadi ya permasalahan ya buat kita kalau memang tempat itu tidak bisa digunakan gitu kan. Ada hal-hal yang tersebut yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Naib. Kak Naib, makasih Kakak. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok 1. Silakan. Terima kasih Kak Gilang, tanggapan dari saya mungkin seperti itu. Ya, yang lain silakan kalau mau menanggapi dan juga membenarkan atau ya tambahan dari teman-teman. Baik teman-teman, kira-kira ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau punya pendapat lain mengenai cerita tersebut? Silakan, monggo. Oke, baik. Coba kita lihat ke PowerPoint-nya ya, Kak. Nah, oke, sudah kelihatan, Kak? Sudah. Sudah ya? Baik. Kalau sudah kelihatan, oke, silakan. Coba dicermati dulu. Baik. Nah, di sini ada studi kasus
studi kasus 3 tentang ceritanya Pak Gerak. Nah, lalu dari kasus tersebut, kakak-kakak bisa lihat ceritanya yang sudah saya share di grup. Nah, coba kita identifikasi yang pertama, pendekatan berpikir apa yang digunakan Pak Guru dalam situasi tersebut. Apakah asset based thinking atau deficit based thinking? Nah, ternyata Pak Raga itu melakukan pendekatan asset based thinking. Nah, dia melakukan pendekatan asset based thinking karena Pak Gerak maksudnya. Pak Gerak melihat bahwa siswanya itu kalau misalnya berangkat sekolah harus berjalan kaki yang jauh. Nah, kemudian dia melihat bahwa di sana juga di kebun tersebut ada sarana lapangan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Nah, karena melihat kesempatan tersebut, potensi tersebut, maka Pak Gerak itu menyampaikan kepada kepala sekolahnya. Lalu kepala sekolahnya pun menyampaikan ke pihak perkebunan. Nah, namun di sini ada situasi yang keterbalikan. Ya, dari cerita tersebut di paragraf kedua itu ada kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Nah, kalau sudah berpikiran sangatlah rumit, maka itu termasuk ke dalam deficit thinking. Ya, jadi di sini kita melihatnya Pak Raga itu karena berpikiran yang positif, namun kepala sekolahnya kurang mendukung, atau bukan kurang mendukung, tapi ngedown sebelum bertindak. Ya, ngedown sebelum mencoba. Ya, nah itu salah satu dari identifikasi pendekatannya. Kemudian di sini ada aset apa aja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Pertama, di lingkungan sekitar Pak Raga, ya, ada perkebunan yang luas yang dapat dijadikan sarana olahraga. Kemudian ada lapangannya juga. Nah, Pak Raga melihat itu sebagai suatu potensi yang dapat dikembangkan. Pak Gerak maksud saya. Pak Gerak itu melihat itu sebagai suatu potensi. Oke, kemudian strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset tersebut? Maka strateginya yaitu adalah strategi dengan karena kita sebagai guru PJOK, maka kita harus berpikiran positif. Maka kita harus berpikir asset based thinking. Nah, di sini Pak Gerak itu memiliki strategi untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada kepala sekolahnya. Lalu kepala sekolahnya sebagai pimpinan diharapkan mampu bernegosiasi dengan pihak perkebunan dan membuat MOU agar dapat terlaksana. Nah, di situ adalah aset yang kita miliki, yang Pak Gerak miliki. Baik, selanjutnya, deficit based thinking. Nah, ada deficit based thinking. Kira-kira dari kakak-kakak ada yang memiliki pendapat tentang deficit based thinking, pandangan kakak-kakak itu seperti apa? Monggo kakak-kakak disampaikan. Monggo kakak-kakak. Oke, baik. Kalau gitu saya minta, saya belum mendengar suaranya Kak siapa nih? Kak Sakirin.
Wah, kalau Kak Sakirin sering ini. Saya udah sering tuh tahu. Kak, hari ini saya belum mendengar suaranya Kak Amadi udah. Kak Revi. Udah sering. Monggo Kak Revi. Deficit based thinking ini termasuk dalam apa namanya yang baik apa yang jelek ini, Pak? Oke, deficit based thinking itu dia memiliki pikiran yang negatif. Maksudnya itu sebelumnya itu merasa bahwa itu tak mungkin terlaksana gitu, tidak mungkin tercapai. Seperti itu. Yang dipikirin hanya kesulitan-kesulitannya saja. Jadi pemecahan masalahnya, contohnya kayak tadi itu kan kita kepala sekolahnya membuka jalan di fasilitas kebun kopi nih contohnya, tapi kepala sekolahnya udah ngedon duluan. Sekarang saatnya guru olahraga gimana caranya membuat fasilitas itu diizinkan di perkebunan itu. Kalau saya sih menurut saya ini aja Pak, dengan MOU itu juga bisa. Yang kedua juga bisa mempromosikan ini kebun kopi. Contohnya ada lapangan di sana, otomatis lapangan voli kita bikin turnamen di sana Pak. Jadi intinya bisa mempromosikan sekolah sama kebun kopi. Oh di sekolah kita ada kebun kopi, otomatis ada hubungan timbal balik contohnya Pak. Sekolahnya dapat imbasnya bisa memakai fasilitas, perkebunan kopi juga bisa promosi kepada warga sekitar yang belum tahu maksudnya Pak. Kak Gilang masih di mute. Oke, jadi pemikiran deficit based thinking terlalu fokus memikirkan pada kesulitan-kesulitan, Kak. Jadi di situ dia tidak melihat bahwa selalu ada celah, selalu ada hal yang dapat digali potensinya. Oke, jadi kita sebagai guru olahraga mestinya kita lebih menggali potensi-potensi kita saja. Oke, baik. Selanjutnya, Kak, kelompok yang kedua, yang kelima. Monggo, Kak. Dipresentasikan. Oke, sebentar. Coba saya izin share ya, Pak. Kita kelompok kita bukan Pak Fajar ya? Pak Topan? Iya, kelompok kita betul. Oke, sebentar. Topan tuh, Topan, suruh Topan. Topan yang nyurang mulu. Bisa aja Pak Naib. Rusuh mulu. Kangen saya suaranya Pak Topan. Kak Topan tuh pas Sakirin tuh butuh temen tuh sendirian tuh. Ayo lanjut. Dia Zoom-nya tempat lain dia, bantuin nih. Ayo Pak Topan, silakan Pak Topan. Ayo lanjut. Saya mau dengerin ini. Bener. Sabar lagi di-share sama Pak Ahmad. Padahal ahlinya Pak Topan itu kalau ngeser-ngeser gitu kan. Berantakan gitu. Ya Pan, betulin Pan, teman kesian Pan ah. Nah. Langsung kasus 5 nih, 4 belum. Monggo, Kak, dimulai, Kak. Silakan Pak Topan lanjut.
Maaf, suara lagi srek suaranya. Pak Rianto ketularan Pak Naib ini. Ada aja yang dikata si Topan ya. Ya, sebelumnya terima kasih buat kakak-kakaknya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya tadi di kelompok presentasi studi kasus 5. Ada Kak Ahmad Novaldi, terus Ibu Ulfa, Pak Nasruddin, sama siapa lagi tadi ya? Satu lagi. Sama saya ya? Oh, Pak Fajar. Pak Fajar. Ya. Anak junior nih. Ya, di sini. Di next Kak Ahmad. Ya, di sini pemetaan aset yang kita capai, yang kita dapat adalah manusia. Mungkin kakak-kakak bisa dibuka di studi kasus 5 yang di-share sama Kak Gilang ya di grup. Di sini dapat kita asetnya, pemetaan asetnya adalah pertama manusia, lalu manusianya itu Bu Hayati dan Pak Bugar. Untuk aset yang keduanya sosial. Sosialnya itu komunitas MGMP, PJOK, SMP. Nah, kasus yang kita dapat adalah, lanjut Kak Ahmad, pembahasan kasusnya tentang pendekatan pengajar dengan gaya komando. Dalam artian lebih banyak memerintah ya, karena komando yang dipakai, sistem komando. Lalu yang kedua, pencapaian prestasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ini dua metode gaya mengajar yang berbeda dari Bu Hayati ataupun Pak Bugar. Lanjut. Nah, pendekatan yang kita dapat adalah asset based thinking. Ya, jadi di sini mungkin saya jabarkan. Nanti kalau kurang bisa ditambahin sama Kak Nasruddin ya. Ya, di sini tadi kita baca bersama. Bu Hayati ini adalah sebelumnya mengikuti PPKG PJOK yang berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya di komunitas belajar MGMP tingkat SMP. Nah, dari cara penyampaian berpikir yang disampaikan oleh Bu Hayati adalah cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Sedangkan menurut pernyataan dari Pak Bugar, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK atau bukti kinerja terbaik dari seorang guru PJOK. Dalam artian, jika kita sebagai guru olahraga tidak peserta didik yang kita ajarkan tidak mencapai suatu prestasi, mungkin beranggapan kita kinerja kurang baik. Terus, tetapi dari sebagian peserta komunitas ada yang setuju dengan pendapat dari Bu Hayati, ada yang sependapat dengan Pak Bugar. Jadi 50-50 nih dengan cara penyampaiannya. Nah, untuk pencapaian yang didapat adalah yang disarankan adalah untuk berkelanjutan dalam materi selanjutnya atau dalam PMM. Karena mungkin seminarnya terbatas kali ya, jadi dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja. Silakan ada yang mau nambahin, Pak Nasruddin. Ya baik, terima kasih. Ya, kalau melihat dari segi asset based thinking, di sini bisa thinkingnya semua akan melakukan ya
kerjasama yang baik dalam suatu komunitas di MGMP dan akan berlanjut diskusinya melalui PMM ya. Ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kualitas seorang pendidik semuanya. Itu saja dari saya. Ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan diskusinya luar biasa. Ya kakak-kakak, nanti setelah Google Meet ini, hasil presentasinya dikirim di grup ya. Ditulis nama kelompoknya siapa aja, terus dikirim di grup. Baik. Ada saya pertanyaan boleh atau tanya ada tuh, Kak? tambahan dari kelompok lain? Boleh, boleh. Saya kelompok 1 mau tanya nih, boleh Kak? Itu yang Boleh, saya Kak, kepengen silakan. tahu nih, cobalah dijelasin tentang dengan gaya komando. Dengan gaya komando itu seperti apa ya? Pak Topan, tolong dijelaskan. Gaya komando itu seperti apa ya? Apa ada gaya otoriter atau bagaimana ya? Pendekatannya gitu. Terima kasih. Silakan Pak Topan. Kenapa harus saya? Anggotanya banyak, Pak Naib. Kebiasaan. Iya, siapa aja maksudnya. Kan Pak Topan yang tahu, silakan di. Ya kalau dari pandangan saya, pendekatan mengajar dengan gaya komando itu mungkin agak otoriter gitu. Jadi guru ketika memerintahkan atau merefleksikan sebuah pembelajaran, cara contoh ya, misalnya dalam pencak silat nih, kita pengen anak itu bisa tendangan lurus. Jadi kita yang harusnya dia, ayo tendangan lurus sebanyak 20 kali, ya benar-benar harus 20 kali gitu. Jadi dengan gaya komando seperti itu kan yang kita harapkan itu mungkin ada sisi plus, ada sisi minusnya juga ya. Karena kalau saya pribadi jika kita tidak bisa memberikan arahan yang pasti, terus terkadang kan anak apa yang kita suruh belum tentu melakukan secara full. Kita nyuruh 20 belum tentu dia ngelakuinnya 20. Bisa jadi nyolong-nyolong, bisa 10 atau 5 dengan alasan saya udah 20 kali Pak mengerjakannya. Mungkin itu kalau dibilang komando, mengajar dengan gaya komando. Makasih Pak Naib. Terima kasih Pak Topan. Oke. Berarti banyak ngibulnya nanti peserta, berarti banyak ngibul ya berarti ya. Nggak jujur berarti. Terima kasih. Baik. Ya. Kakak. Ya, oke. Keren banget diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya dari kelompok yang ketiga, yaitu studi kasus keempat. Monggo kakak-kakak. Siapa kita ya, Pak Aliza? Lanjut Kak. Oh iya betul ya. Lanjut. Ini pura-pura lupa ini ya. Tahuan pura-pura lupa. Kelihatan Kak? Mana? Monggo kelompok 3. Silakan.
Silakan kelompok 3, Kak Riza, Kak Syakir. Kak Syakirin, kok belum muncul Syakirin? Kak. Baik, sambil menunggu kelompok 3. Karisa, ayo Karisa. Karisa itu udah siap banget tadi sebenarnya. Kak itu Pak Syakirin tuh yang PowerPoint-nya tuh. Lagi di WC orangnya. Ya elah. Bentar Kak, buat sendiri Kak ini. Bentar. Ya, baik. Sambil menunggu Kak Syakirin, kita berdiskusi ya Kak. Kira-kira dari pemikiran, dari pandangan asset based thinking itu sebenarnya penting tidak sih Kak dimiliki oleh seorang guru PJOK untuk kegiatan pembelajaran di sekolah? Kalau saya pribadi Kak harus Kak. Oke, menurut Kak Naif harus ya. Oke, dari kakak-kakak yang lain gimana pendapatnya? Berarti kan passwordnya benar. Iya, passwordnya benar. Tapi dia udah aktif sih. Udah aktif. Kalau nggak harus Kak, berarti kita hebat banget berarti Kak. Iya. Kelihatan belum Kak? Maaf Kak. Kelihatan S Kak. Kelihatan kamu Rin. Kelihatan. Kalau menurut saya sih penting Kak, aset based thinking perlu dimiliki guru PJOK. Kenapa bisa Kakak pandang itu penting Kak? Hal-hal apa saja yang membangkitkan gairah Kakak mengenai pandangan tersebut? Pertanyaannya banyak banget Kak, giliran saya. Enggak, kita di sini biar hidup aja di room ini gitu loh. Soalnya barangkali mungkin ya saya juga di sekolah punya keterbatasan dalam mengajar. Nah, mungkin saya bisa adaptasi dari kakak-kakak ketika mengajar seperti apa gitu, penggunaan asetnya bagaimana gitu. Ya, kalau saya pribadi sih memang kenapa penting ya? Karena itu kita sebagai manusia perlu Kak yang namanya pola berpikir yang positif supaya bisa dalam proses pengajaran itu tercapai sih. Karena kalau kita nggak punya basic atau tidak mengetahui tentang asset based thinking ya sulit gitu, susah. Sementara kita juga sebagai pendidik harus punya memberikan kepercayaan terhadap peserta didik yang kita ajarkan. Mungkin itu Kak Gilang. Pede lah. Penuh kepedean gitu ya patokannya. Ya harus pede. Kalau sulit juga. Oke, muncul. Akhirnya. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu. Di sini belum muncul Bang. Nah itu dah. Oke, langsung aja. Langsung. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelang sore untuk kakak yang saya hormati. Untuk kelompok kita pada sore hari ini saya akan menjelaskan. Pertama ada Pak Ilham, lalu ada Pak Kurniawan, ada Pak Riza, lalu saya sendiri. Kami akan menjelaskan kasus yang keempat tadi. Baik, untuk itu saya akan menampilkannya. Ya, lagi. Oke, silakan bapak-bapak yang ada di kelompok saya, mohon dibantu. Belum kelihatan. Saya dulu pertama di sini ada namanya manusia. Di antaranya itu ada orang tua, donatur, staf guru, kepala sekolah, rekan guru-guru,
Wakasapras, dan guru PJOK sendiri serta kurikulum. Di dalam itu ada politik juga, yaitu adalah melempar tanggung jawab karena saling melempar untuk menjaga kunci tersebut. Di dalamnya adalah bidang sarana prasarana yang akan digunakan sehari-hari untuk aktivitas sekolah. Selanjutnya Bapak Riza, mohon dibantu gantian. Gitu doang, Rin. Iya, ikutin dulu. Mohon maaf Mas Kirin. Kok slide-nya nggak pindah ya? Nggak berubah ini, nggak pindah. Layarnya bingung. Oh. Oke, ini emang laptop Pak ini Kak, jadi nge-lag nih agak panasan. Nggak apa ya, biar saya ambil semua ya. Nanti saling nambah-nambahin aja. Oke. Siap. Lanjut, Bos. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya ada namanya budaya. Di situ ada keinginan minat dalam siswa untuk berolahraga untuk bagian sarana prasarananya. Jadi kalau misalkan nggak ada sarana prasarananya, olahraganya terasa agak kurang dalam aktivitasnya, khususnya anak-anak SD ya. Di sini. Lalu di sini ada agamanya, yaitu tanggung jawabnya kurang untuk memegang kuncinya. Lalu di sini ada kekompakan ya. Artinya dalam suatu instansi sekolah diperlukan satu hal itu kekompakan, lalu didasari dengan tanggung jawab. Kekompakan itu perlu untuk memegang semua lini di sekolah maupun dari kelas siswa, lalu pekerjaan administrasi, dan satu lagi saling tolong-menolong jika ada yang tidak paham seperti itu, Kak. Baik, itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak gimana? Ada tanggapannya nggak dari kelompok lain? Silakan ditanggapi kakak-kakak. Oh iya nggak. Izin bertanya dong. Izin bertanya sama Kak Sakirin. Sebenarnya yang jadi pokok masalah utama dalam kasus 4 itu apa intinya? Lalu yang kedua, yang kedua adalah solusi bersamanya untuk saya juga mau bertanya. Oke, satu-satu dulu dari Pak Topan dulu. Bentar, saya jawab. Bentar, Pak Naib, bentar. Saya jawab dulu dari Pak Naib. Sabar ya, gantian Pak Naib. Dulu, satu-satu. Ya, kalau saya lihat permasalahan itu tidak ada yang mau memegang. Belum selesai. Sabar. Sekali, oke. Waktu kita 1 menit lagi ya. Panas juga. Solusi bersamanya apa? Supaya permasalahan itu dapat tercapai, dapat diselesaikan. Lalu yang ketiga, panas ini. Aset apa saja yang terdapat di studi kasus 4 itu Pak Sakirin? Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Jadi tadi pertanyaan awal tadi apa? Permasalahan itu tidak ada namanya memegang kunci secara terus-menerus. Artinya tidak mau saling melempar tanggung jawab, bergantian terus dilempar ini, seperti itu. Lalu yang kedua, solusinya ya seperti kita dalam keluarga. Jadi ada yang saling dipercayai, itu kurangnya percayai itu, saling mempercayai. Seperti dalam kelompok kita harus mempercayai teman gitu. Lalu di situ bagian barang-barangnya sarana prasarananya itu bagian olahraga kayak bola besar, bola kecil. Gitu saja Kak Topan. Saya. Oke, silakan Kak Naib, cepat saja ya Kak Naib. Iya, ini yang saya mau tanyakan nih. Di situ kaitannya dengan apa? Dengan agama, tanggung jawab agama, terus tanggung jawab. Agama. Maksudnya tanggung. Ya, artinya apa? Kan dalam hidup kita harus memiliki tanggung jawab. Yaitu peran ke sekolah, peran ke keluarga, peran ke teman. Seperti itu tanggapan dari saya. Harus tanggung jawab gitu. Judulnya agama judulnya. Agamanya agama apa itu? Agamanya agama apaan?
Ini jelas. Oke, baik, Ada kakak-kakak. cabang mengkerucut seperti itu gambar. Baik, Kak. Iya. Baik kakak-kakak, agar tidak melebar kemana-mana, ya, agar tidak melebar kemana-mana. Baik, di sini ada kasus, biasanya sering dialami nih, kasus seperti ini oleh guru olahraga. Lempar, apalagi kalau guru olahraganya ada 2 atau 3, lempar tanggung jawab pemegang kunci bola. Ya, ya sama Nah. saya banget itu. Ya, betul Pak, betul. Nah, betul. Nah, di sini ujung-ujungnya kan main salah-salahan jadinya. Udah dipanggil, di cerita ini dipanggil oleh bidang kurikulum, sarpras, kemudian kepala sekolah, ya kan. Nah, jadi di sini pemecahan masalahnya bagaimana? Mungkin di SMA Jiwaraga dapat dipecahkan masalahnya dengan menggandakan kuncinya, masing-masing guru olahraga bisa megang, seperti itu. Terus juga komunikasi dengan wakil, biasanya dengan wakil sarpras tuh, apalagi yang di SMP, SMA. Biasanya seperti itu ya Kak. Yang di SMP, di SMA biasanya karena bolanya pernah hilang atau gimana, terus wakil sarprasnya juga lebih menekankan bolanya tolong digunakan dengan baik gitu, jangan sampai hilang, belinya lumayan kayak gitu ya Kak. Oke, Kak, singkat saja. Kak, saya nanya dulu Kak. Ya, Kak, ya, saya nanya. Itu kelompok 1 siapa aja Kak ya? Lupa saya nih. Nah, lu siapa ya? Waduh, gimana nih ketua kelompok nih kagak tahu anak Wah. anggotanya. Wah. Oh, itu Tolong tadi. dong. Yang kelompok 1 di chat, chatinnya ditulis ya, silakan. Kak, Silakan kelompok 1. Ini lupa ini. Bingung saya. Tadi ada Kak Naib, Kak Diki, Kak Novi, terus Kak Dimas, Ya, Dimas. terus Kak Ahmad Novaldi ya kalau nggak salah. Iya. Saya kelompok studi kasus 5 saya tadi. Oh iya, kedua. Siapa lagi ya? Kayaknya ada 5 orang apa 6 orang ya? 5 Kak. 5 kan. Ada 5. Oke. Itu Kakak-kakak, kita lanjut ya. Kita lanjut sambil kelompok 1 mencatat. Oke, sudah tampil Kak? Sudah. Oke, Sudah, Kak, kalau sudah tampil. sudah. Oke, di sini ada pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, dan memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, di sini ada pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK dalam mewujudkan visi untuk mencapai tujuan-tujuan. Nah, kemudian Kak, lanjut ke studi kasus 5. Tadi sudah kita lakukan ya Kak? Oke. Oke. Nah, ini yang tadi di studi kasus keempat ada Oke, nih. Kita sudah kita lewati ya Kak langsung. Oke. Di sini ada yang perlu diingat bahwa ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Di antaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik. Oke. Kemudian di sini kita refleksi bersama Kak.
di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Kira-kira dari kakak-kakak ada yang mau bercerita singkat terkait pengalamannya mengenai dalam mengenali aset di tempat kerjanya masing-masing, di sekolahnya masing-masing? Monggo, Kak. Pertanyaan gimana tadi, Kak? Lupa saya. Udah dihapus, langsung keluar sih, Kakak. Oh, udah dihapus? Ya. Ya, Kak, nih. Iya. Ya, orang bener kok, Pan, ya. Oke, ini Kak pertanyaannya. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Monggo, satu orang, kakak-kakak silakan mewakili teman-temannya. Nah, saya, Kak. Boleh, Kak Naib. Mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan, kita harus, ya kalau di tempat saya, Kak, dikasih barcode, Kak. Kasih barcode, ditulis tahun berapa dikasihnya, ya diberikannya, diserahkan ke guru PJOK. Itu guru PJOK langsung menulis di buku. Kita juga punya buku juga bahwa kita ini punya ini sekian. Nah, gitu, Kak. Menurut saya. Oke, siap. Saya alami. Jadi itu mengenai peralatan atau barang ya, Kak? Oke, siap. Jadi posisi kita selama ini sebagai guru PJOK, ya, kita harus peka terhadap lingkungan kita. Kita punya lapangan seluas apa, sebesar apa, kita gunakan sendiri atau bareng-bareng. Kemudian kita punya peralatan apa, kemudian kita punya siswa yang seperti apa, dan lain-lain. Kita berpandangan bahwa, wah ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Oke. Oke. Kakak-kakak silakan diketik di kolom komentar pertanyaan ini. Apa saja aset yang ibu atau bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Silakan kakak-kakak diketik di dalam kolom komentarnya. Oke, apakah ada yang sudah mengetiknya? Oke, saya lihat baru 1, 2. Oke, Kak Ahmad Naufaldi. Wah, saya mau dengar nih suaranya Kak Ahmad Naufaldi hari ini. Asetnya manusia dan agama. Monggo Kak Naufaldi, singkat saja. Ya, izin Kak, untuk aset yang ada di sekolah saya, manusianya juga sudah tadi kan dijelasin sama Kak Gilang juga, dari kepala sekolah, wakil kurikulum, semuanya sampai peserta didik pasti ada ya, udah pasti ada. Nah, lalu dari 7 aset yang sudah Kak Gilang jelaskan, sosial, politik, terus lalu finansial, lalu fisik dan lingkungan atau alam itu memang kita kan berada, sekolah saya berada di kota ya, jadi memang kayak lingkungan atau alam memang tidak memadai dan tidak ada asetnya. Yang tadi saya tulis ada manusia dan agama, dan kebetulan memang sekolah saya berbasis agama Islam, jadi memang terkendala kayak seperti kita
mengadakan kegiatan pembelajaran renang seperti itu memang agak sedikit terbatas. Jadi seperti itu sih, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Strategi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Monggo Kak. Diketik di kolom komentar. Oke, Kak Riza, di sini jalin kerjasama dengan baik dengan berbagai pihak. Oke, gimana Kak Riza maksudnya itu menjalin kerjasama? Ya Kak Gilang. Suara saya ada kan Kak? Ada. Nah, untuk apa yang dimaksud dengan apa dengan jalin kerjasama dengan berbagai pihak, di sini mungkin kita bisa berkolaborasi kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain, kemudian orang tua, dan juga MGMP untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif di PJOK gitu kan Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Riza. Betul sekali, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, atau dengan guru pelajaran yang lain, serta dengan komite, supaya ada terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif untuk peserta didik. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, kakak di sini nanti ada tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul berikutnya. Oke. Nah, kakak di sini ada tugas nanti dikumpulkan pada lembar berikutnya, yaitu yang pertama kakak-kakak akan mengidentifikasi sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya seperti apa. Kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam label pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Oke, bentuk tabelnya seperti ini, Kak. Jadi misalnya di sekolah kakak-kakak itu, karena sekolah kakak-kakak dekat taman bermain, RPTRA, ruang terbuka ramah anak. Nah, kakak-kakak bisa tulis di sini, ada aset lingkungan. Misalnya lingkungannya itu RPTRA. Nah, kemudian RPTRA ya? Ya. Nah, kakak-kakak bisa tulis di sini. Nah, kemudian dalam pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik itu kakak akan gunakan seperti apa? Kakak jabarkan di sini. Nah, terus di sini juga dapat keterangannya, dapat kakak isi. Misalnya jaraknya tidak terlalu jauh, lingkungannya aman, nyaman. Nah, boleh kakak RPTRA, terus boleh juga di sini ada kolam renang atau lapangan di sekolah kakak, lapangan yang luas, atau di keempatnya apa saja yang ada apa saja yang dapat kakak kembangkan menjadi aset kakak. Seperti itu.
Baik. Untuk tugasnya diunggah di LMS di lembar setelah modul ini, setelah pada modul nanti saya akan infokan kembali ya. Jadi kakak-kakak untuk masuk ke link Google Meet ini atau mengisi tugas, kakak harus menyelesaikan modul per modulnya. Jika ada isian di situ diisi, jangan sampai kosong ya kak. Oke, selanjutnya pada akhir sesi ini, kakak-kakak peserta didik, peserta memiliki perspektif atau pandangan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin ada refleksinya dari salah satu kakak-kakak di sini. Hal apa saja yang sudah kita dapatkan dari sesi sinkronus ini? Monggo kakak, salah satu dari kakak-kakak, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Ayo Kak Topan, silakan Kak Topan. Kak Topan, ayo. Kasih kesempatannya lain Pak Naib. Oh iya lupa. Iya benar. Bu Nopi, belum pernah Bu. Kak. Bu Nopi. Siapa? Oke. Kak Novi, boleh Kak Novi, yuk. Refleksinya dari pembelajaran siang hari ini. Ya kak, kalau refleksi saya, ini sih saya jadi tahu gitu tentang deficit based thinking, asset based thinking itu ternyata terdapat pemikiran yang negatif dan positif ya. Sehingga kedepannya ketika saya mengajar, saya akan lebih memikirkan positif dan negatifnya untuk murid-murid saya gitu. Dan sama tadi tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolah, saya akan lebih memakai barang-barang yang ada gitu untuk proses pembelajaran yang ada. Oke, lebih memanfaatkannya ya kak? Ya, lebih memanfaatkannya daripada harus kalau beli-beli terus kan butuh waktu ya. Biasanya pengadaan barang itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Novi atas refleksinya pada siang hari ini. Jadi kakak-kakak, setelah kita mempelajari asset based thinking ya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah di lembar terakhir ternyata. Terima kasih. Baik kakak-kakak, sebelum ditutup, kita foto-foto terlebih dahulu. Monggo kakak-kakak dibuka kameranya biar kelihatan senyum meronanya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak. Setelah kita mengakhiri sesi pembelajaran pada sore hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sesi sinkronus pada sore hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau